Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirin Hazmi dengan NIM 2212958, Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Seksi 0804 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih maksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Itu artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Jadi, kita harus mencerminkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan yang tentunya telah ditetapkan oleh kepercayaan masing-masing. Maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma yang terdapat pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Nah, kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua ini, kita sebagai warga negara Indonesia diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memiliki sikap saling membantu dan saling menyayangi. Seperti yang tertera pada gambar ini, contohnya adalah ketika seseorang dalam keadaan kesulitan, alangkah baiknya kita membantu saudara kita satu sama lain. Kemudian, pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pada sila yang ketiga ini, kita diminta untuk menempatkan kesatuan dan persatuan dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Nah, pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, kita diminta untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan mementingkan kepentingan orang dan mengutamakan kepentingan orang lain dan negara kita. Contohnya yaitu yang terdapat pada gambar yang ada di video ini. Yaitu ketika kita bermusyawarah, kita harus berani mengeluarkan pendapat kita dan harus menerima pendapat dari orang lain. Nah, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari Pancasila kelima ini yaitu kita diminta untuk mengembangkan perilaku luhur dengan cara kekeluargaan atau dengan bergotong royong yang bersikap adil. Nah, contohnya itu terdapat pada gambar yang ada di video ini. Nah, itulah tadi arti dari kelima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasid Lihayati dengan NIM 22023104. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu materi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian kepribadian bangsa. Secara harfiah, kepribadian bangsa terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Terdapat cerminan kepribadian bangsa di setiap sila-sila Pancasila, yaitu Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
perilaku bangsa Indonesia yang taat menjalankan ajaran agama dan menghargai perbedaan agama. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menghargai dan menghormati agama juga menjadi bentuk kepribadian luhur pada sila pertama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepribadian bangsa Indonesia yang dipenuhi dengan sikap memperlakukan individu lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mencerminkan jati diri bangsa di sila kedua. Karakter ini juga dibuktikan dengan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain, dan menyayangi sesama manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sikap menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi merupakan cerminan kepribadian bangsa pada sila ketiga. Dan juga yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil suatu keputusan bersama. Dan itu adalah cerminan kepribadian bangsa sila keempat, tak hanyalah musyawarah dan mufakat saja, tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap adil terhadap sesama manusia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia pada sila kelima. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah, tolong diberi maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 22016165 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sesi 0804. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa. Jati diri terjemahan dari identity adalah suatu ciri yang menentukan suatu individu atau identitas sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau identitas yang lain. Ciri yang menggambarkan suatu jati diri bersifat unik, khas, yang mencerminkan pribadi, individu, atau identitas yang dimaksud. Jati diri akan mempribadi dalam diri individu atau identitas yang akan selalu nampak dengan konsisten dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan individu dalam menghadapi setiap permasalahan. Dengan memiliki jati diri dan menerapkannya secara konsisten, seseorang tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai gejolak yang menerapkannya. Ia memiliki keyakinan diri, harga diri, dan kepercayaan diri sehingga tidak mudah tergiur oleh rayuan yang menyesatkan. Dari uraian tersebut jelas bahwa jati diri sangat diperlukan bagi seseorang untuk mencapai sukses dalam membawakan dirinya. Hubungan antara jati diri bangsa dengan perwujudan Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sudah merupakan kesimpulan jika dan hanya jika orang tersebut memahami betul arti sebuah prinsip. Prinsip merupakan pokok pangkal landasan sumber pertimbangan berkait dengan sebuah tindakan yang akan diambil dalam bernegara. Tentunya dibutuhkan prinsip agar negara tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki ciri yang membedakannya dengan bangsa lain. Tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno almarhum mantan Presiden Republik Indonesia pertama mengatakan kalau sila-sila dalam Pancasila itulah prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka sila-sila dalam Pancasila memberikan corak pada pola pikir dan pola tindak bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahannya. Adapun kelima prinsip beserta perwujudan
terhadap jati diri bangsa adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya pengorbanan dari para pahlawan, tetapi juga atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga. Hal ini semakin menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandasan agama. Selain itu, pemerintah juga mengakui 6 agama boleh yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejatinya semua tertuju pada satu Tuhan yang berbeda kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk terhadap berbagai suku, ras, adat, dan kebudayaan yang berada. Selain itu juga banyak pendatang yang mulai menjadi penduduk di Indonesia. Tetapi peradaban ini bukanlah permasalahan yang harus dibincangkan, melainkan suatu keistimewaan yang harus disikapi dengan jiwa besar, yaitu saling menghormati satu sama lain. 3. Persatuan Indonesia. Menggambar simbol Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam kitab Sutasoma dengan makna walau berbeda-beda tetap satu jua. Negara dengan tradisi dan adat istiadat yang beraneka ragam, berbudi pekerti, luhur, penuh sopan santun, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, negara yang syarat dengan kemajemukan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam satu jiwa tanah air Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan dalam bermusyawarah merupakan cara yang benar dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, tetapi pengambilan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga melalui musyawarah. Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak ini juga sesuai dengan pasal 20 ayat 2, yaitu setiap rencana undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai lembaga yang mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai undang-undang yang berlaku agar keadilan berlaku secara merata. Misalnya, perusahaan yang menyangkut kepentingan orang banyak dikuasai oleh negara, seperti perusahaan listrik negara PLN yang melayani bidang pelistrikan di bawah naungan Menteri ESDM. Dalam hal ini, kita sadari bahwa listrik merupakan hal yang sangat vital dalam hidup. Oleh karenanya, bila cabang produksi ini dikuasai oleh orang-orang tertentu, tentunya hanya mereka yang dapat merasakan keuntungan dan tentu memberatkan bagi rakyat. Pada umumnya, keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian ini diatur dalam pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Terima kasih.